Allahu alaihi wa ala alihi khairi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ussi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jal, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah hadir mengaji di rumah mengaji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu hati untuk memahami, kaji, dan dimudahkan pula untuk mengamalkan dan mengikuti. Ma'asyiral kiram, al-ikhwatul kiram wal akhawatul karimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri dan keluarganya, para sahabat dan tabi'in, serta siapapun yang mengikutinya sampai hari berbangkit. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan masih dalam al-aslul awwal dari usul atau min usuli ahli al-hadis bid'awati ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kita berhenti pada masalah tidak dianjurkannya untuk melakukan perjalanan wisata kecuali ketiga masjid. Binassi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sebutkan dalil-dalilnya, bahkan juga sebagian syubhat yang disebutkan oleh orang yang menyalahi apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkannya dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Lalu kita sudah sebutkan bahwa ziyadah, bahwa perkataan tambahan bahwa Isa ibn Maryam la ya'tiyanna qabri liyusallima alayya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu tambahan tidak sahih, ziyadah munkarah. Dan sudah kita jelaskan pula bahwa amalan sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mendukung hal tersebut. Demikian juga para tabi'in dan para al-a'immah al-muttaba'in. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti pada kisah Abu Hurairah dengan Busrah bin Abi Busrah Al-Ghifari radhiyallahu an. Ketika dia pergi ke At-Tur, maka dia katakan, andainya aku dapatkan kamu sebelum kita bertemu, sebelum engkau pergi ke Bukit Tursina, itu pasti aku larang kamu pergi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tu'malul matiyyu illa ila thalathati masajid. Tidak disiapkan kendaraan untuk musafir kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, ilal Masjidil Haram, wa ila masjid hadza, ke Masjidil Haram dan ke masjidku ini, wa ila Masjid Ilya au Baitul Maqdis, atau Masjid Ilya yaitu Baitul Maqdis. Disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, An-Nasa'i dalam As-Sunan, dan sanadnya sahih. Fahadha huwa fahmu sahabi lil hadis. Inilah pemahaman sahabat terhadap hadis tadi. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Bahwa ketika ada saudaranya yang pergi ke Bukit Tursina, yang merupakan tempat munajatnya Nabi Musa radhiyallahu alaihi salam,
Maka dia katakan, andainya saya tahu dan kita bertemu sebelum engkau pergi, kau tak akan pergi. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita membuat kendaraan, menyiapkan kendaraan untuk musafir dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Inilah pemahaman sahabat radhiyallahu taala ala annahu hujjatun fil man'i min shaddi rihali ila al mawatin allati yuta'abbadu fiha la siyama qubur as-salihin. Ini pemahaman sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dia kita tahu bahwa beliau adalah yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, kecuali di tempat yang tak boleh beliau masuk ke dalamnya. Ya kalau sudah itu ya apa boleh buat, tapi selalu bersama Nabi alaihissalam, sehingga kalau Abu Hurairah tak ada, Nabi akan kehilangan mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Nabi berjalan diikuti oleh Abu Hurairah dengan rombongan. Tiba-tiba Abu Hurairah ingat, oh tadi belum mandi. Bukan mandi biasa, mandi ya tahulah sendiri. Lalu dia diam-diam memisahkan diri dari barisan. Lalu tiba-tiba di dalam perjalanan Nabi kehilangan mana Abu Hurairah. Jadi setelah kembali, lalu dia ketanyakan, ya Rasulullah, inni kuntu junuban. Saya tadi sedang junub. Jadi malu saya bersama engkau. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa junub itu tidak menyebabkan kita bernajis. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu memahami, atau Busra bin Abi Busra Al-Ghifari radhiyallahu anhu memahami bahwa tidak dibolehkan melakukan musafir kecuali untuk niat ibadah kecuali ketiga masjid. Sampai ke Bukit Tursina pun tak boleh. Nah, ini apa kata ulama? Ala annahu hujjatun fil mana', bahwa hadis itu menjadi hujjah untuk melarang min syaddir rihal, untuk menyiapkan kendaraan musafir ilal mawatin, ke tempat-tempat allati yuta'abbadu fiha, yang dijadikan tempat ibadah. La siyama kubur as-salihin, apalagi lebih-lebih lagi kuburan orang-orang saleh. Fa innaha aula bil mana', karena kuburan lebih patut untuk dilarang. Kalau ke masjid saja ya untuk niat ibadah khusus dengan fadilah niat ibadah khusus, dilarang di tempat-tempat yang dulu orang beribadah, ke Gua Hira misalnya dilarang, apalagi ke kuburan. Karena asalnya di awal Islam ziarah kubur itu dilarang. Apa sebab? Karena kuburan banyak menyebabkan kesyirikan. Orang-orang yang mati itu selalu banyak bikin menyebabkan orang menyekutukan Allah karena mengkultuskan mereka. Mereka kan tidak bisa ngomong lagi. Kalau kita yang masih hidup dikultuskan orang, kita bilang jangan kultuskan saya. Nabi dulu ketika dia masih hidup, la tutruni, jangan kalian lebih-lebihkan saya. Kama atratatin Nasara Isa bin Maryam, sebagai orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Dilarang oleh Nabi SAW. Tapi setelah Nabi wafat, masih bisa dia larang? Tapi kan bisa hadir. Kan bisa hadir. Nah, ini juga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak bisa hadir rupanya dia. Maka banyak orang yang masih buat-buat. Nah, bahkan di depan kuburan Nabi sendiri banyak orang buat macam-macam ibadah seperti yang sering kita temukan khususnya di musim umrah dan haji. Itu banyak orang buat-buat. Ya, ada yang siapkan tulisan itu. Mau kemana? Kirim ke Nabi alaihissalatu wassalam. Untuk apa? Anaknya tak dapat jodoh katanya. Diminta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak didoakan, minta saya mendoakan, apalagi dilamarkan untuk saya sekali. Tak mau pula orang. Ya, tahu ada babini kan takut dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian aula bil mani', maka kuburan lebih patut tu di ini. Nabi melarang awalnya ziarah kubur. Nah, setelah itu baru diizinkan dengan tujuan mendoakan orang yang di kuburan, bukan minta doa ke orang yang di kuburan.
atau bukan pula merasa afdal berdoa dekat kuburan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Aula bil lima yanfasilu an syaddi rihali ila min asbab syirk, karena akan terlahir daripadanya dari syaddir rihal ilaiha, daripada melakukan perjalanan ke kuburan, min asbabis syirki, di antara sebab-sebab kesyirikan, bi'tiqadi afdaliyatil makani lil ibadah, mulanya meyakini tempat itu lebih utama untuk dilakukan beribadah, di tempat yang utama untuk beribadah. Wal i'tiqad fil maqburi, dan meyakini pada orang yang dalam kuburan, bi anna min khususiyatihi, di antara keistimewaannya, tafrijal kurab, bisa melapangkan segala kesulitan, wa injahil hajat. Naam, bi anna wa injahil hajat, atau mempermudah mendapatkan hajat-hajat kita, itu menyukseskan apa yang dituju, atau usaha, atau menyukseskan usaha. Wa hadza min madhahiri syirki dhahirah, ini adalah fenomena syirik yang nyata. Itu kan ada orang kalau nak lulus di akademis misalnya ke kuburan Sunan Kalijogo kan gitu. Kalau nak bidang ekonomi ke Sunan Kudus. Nah, kalau nak di bidang sosial dan politik ke Sunan Ampel katanya. Kan macam-macam itu. Tapi ada yang keyakinan, ada yang tidak. Nah, tapi kalau sudah sampai seperti ini adalah fenomena syirik yang nyata. Karena kelulusan kita bukan dikaitkan dengan manusia, dengan makhluk, tetapi dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Wali ajli zalika, oleh karena itu, faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an at-tashabbuh bil yahudi wan nasara bi ittikhadhi quburil anbiya'i was salihin masajid. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar melarang untuk bertasyabbuh, yaitu menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani pada apa? Fi ittikhadhi quburil anbiya'i was salihin masajid, yaitu menyerupai mereka dalam menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang salehnya masajid, tempat-tempat beribadah. Kita sudah jelas kemarin, masjid idza utliqa, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Manzur, urida bihi makanul ibadah. Apabila disebut, maka maknanya adalah tempat ibadah. Ibadah ada yang sujud. Kenapa sujud disebut? Karena memang yang paling mulia di antara ibadah itu adalah sujud. Karena apa? Kita berada di posisi paling rendah, yaitu meletakkan kepala yang paling dihargai sejajar dengan telapak kaki yang sering diinjak-injak. Coba, anggota tubuh kita yang sering diinjak-injak, kehormatannya adalah antum yang pakai apa berjalan? Yang sering diinjak di anggota tubuh antum? Telapak kaki kan? Betul-betul tidak menghormati kaki antum. Jadi sampai-sampai kalau orang menyelunjurkan kaki ke kita, dianggap tidak sopan. Coba bayangkan itu. Makanya kaki selalu. Nah sekarang kepala kita diletakkan pada posisi kaki tadi. Maka ini adalah posisi yang tak boleh diberikan kecuali pada Al-Karimur Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah masjid tempat sujud. Padahal pada asalnya masjid itu semua tempat ibadah disebut masjid. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dilarang kita tasyabbuh dengan orang Yahudi dan Nasrani, yaitu dalam masalah mereka biasa menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang salehnya tempat-tempat beribadah. Tuqsadu lil ibadah, dijadikan destinasi religius. Dijadikan destinasi religius untuk dituju untuk beribadah. Kan sama ya, destinasi wisata
religius. Wa yu'taqadu tafdhilud du'a'i indaha, dan diyakini doa itu afdal di sisi kuburan itu. Ya kalau bukan karena afdal, kenapa disebut keramat? Gitu? Kan disebut kuburan keramat. Sampai gunung pun gunung keramat. Sampai pun apa lagi? Rumah-rumah keramat. Padahal rumah tua jadi keramat deh. Nah, Allah musta'an. Asal ada kuburan tua, kuburan keramat. Gampang aja caranya. Ya hidupkan aja api di situ. Insya Allah terlihat orang lewat, wih, datang cahaya dari situ. Ya makanya orang-orang yang kalau tidak berilmu mudah tertipu. Mudah tertipu. Coba nanti buat listrik di kuburan tuh. Pas ada orang lewat, tekan tombolnya, hidup kan. Apalagi ada lagi bunyi orang orang rame-rame berselawat dan atasnya kan. Masya Allah kuburan Syekh Dasman. Nah, kan itu selawatan orang di situ. Bisa direkam kan. Kaum muslimin, kalau tidak kita berilmu memang mudah tertipu oleh syaitan itu. Tapi kalau berilmu nak bersalawat orang situ, nak ngaji orang di situ, bahkan nak salat orang di situ, jatuh pun pesawat di situ, kita tidak menjadikan itu sebagai bukti kekeramatan. Karena bukti keramat itu tidak dengan itu, tapi dengan ketaatan dan ketakwaan. Karena Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling keramat di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan dengan makan buah tertentu jadi keramat kita, atau dengan melakukan amalia tertentu lalu langsung jadi keramat, enggak. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ba'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jadi dilarang kita tasabbuh. Dari mana dalilnya? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, mereka telah menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah, masajid, jamak masjid. Nah, tempat ibadah orang Yahudi masjid namanya kan enggak kan? Kita kan enggak lah. Tapi Nabi menyebutnya masjid. Tempat ibadah orang Nasrani masjid namanya kan enggak, tapi disebut oleh Nabi sebagai masjid. Ini dalil bahwa kalimat masjid maksudnya tempat ibadah. Jelas so? Baik ibadah agama kita mulai asal masjid bila digunakan secara mutlak maknanya adalah tempat ibadah. Nah, kalau ada saudara kita atau kita yang merasa di situ ada keafdalan ibadah tanpa dalil, maka kita katakan ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Apalagi membangun masjid betul-betul di atas kuburan, itu lebih parah, jelas-jelas sekali. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ana Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis yang tadi, hadis Abu Hurairah tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Abu Dawud dari jalan Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi di puncak kesahihan. Wa ana Aisyah wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan pula dari Aisyah ummul mukminin wa Abdullah bin Abbas habrul ummah wa turjumanul Quran radhiyallahu anhuma qala, keduanya berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha an wajhihi faqala wa huwa kadhalik la'natullahi 'ala al-yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid yuhadziru ma sana'u. Diriwayatkan pula dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, mereka berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa penyakit menjelang wafatnya, sakit keras. Tafiqa yatrahu khamisatan ala wajhi, beliau
menutupkan pakaian ke mukanya. Itu menutupi mukanya dengan kain. Fa idza tamma biha, ketika beliau merasakan kepanasan atau sakit susah bernapas dengannya, kasyafa an wajhi, dia bukakan pakaian kain tadi. Faqala, lalu beliau bersabda, wa huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka telah menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u. Jadi Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha memahami Nabi mengingatkan jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan. Yuhadzir, mentahzir. Apa makna mentahzir? Mewanti-wanti, jangan sampai kita seperti itu pula. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Berarti Nabi sudah biasa mentahzir ya. Kalau ada yang bilang kena jamaah tahzir katanya kan, ya memang Nabi memang suka mentahzir. Yang ditahzirnya adalah yang patut ditahzir. Maka kita pun ikut Nabi mentahzir sesuatu yang ditahzir. Kalau ada orang yang menjajakan jualannya, yaitu dengan mengkeramatkan kuburan, ngajak orang untuk beribadah di kuburan, lalu kita tahzir seperti Nabi mentahzir, karena Nabi melarang menjadikannya tempat beribadah, lalu kita tahzir. Tahzir artinya ingatkan. Ini kalau dengar-dengar tahzir risau gitu ya. Padahal tahzir maknanya haziran, hati-hati, ihzar, hati-hati. Ya jujur hati-hati, kok marah tuh. Kan gampang, kan kita biasa ketika berbiasa, mohon maaf ya, saya duluan ya, hati-hati ya. Kan biasa tuh ya, kok marah dibilang hati-hati. Padahal itu tanda perhatian, maka disuruh hati-hati. Makanya dari hati itu lahirnya, hati-hati itu lahirnya dari hati. Harusnya masuk ke hati, jangan sampai keras hati. Jadi yuhadziru ma sanau, di saat sakit Nabi menjelang meninggal. Kaum muslimin dan muslimat, kalau menjelang meninggal itu yang disebut-sebutnya penting atau tidak? Sangat penting. Sangat penting. Nah, kalau ada orang nanti meninggalnya, anak meninggal pakai ingat dia lagu dangdut, berarti dangdut paginya penting itu. Tapi kalau dia ingat, jangan lupa ya baca Quran. Penting itu. Sebagaimana dulu ada seorang imam ahli kalam, Al-Walid Al-Karabisi, seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, masih lupa kan? Ya masih ingat kan? Masih lupa. Dia kan dipanggilnya para keluarganya, anak-anak dan keponakannya. Dia tanyakan, kalian tahu kan, ada nggak orang yang lebih ahli ilmu kalam dari saya? Jawabannya tidak. Kalian ragu nggak dengan keahlian saya? Tidak ragu. Berarti akui saya imamnya? Akui. Oleh sebab itu saya berwasiat, kalian mesti mengikuti ahli hadis. Berarti Al-Walid Al-Karabisi, imam ahli kalam, tahu membedakan mana manhaj ahli kalam, mana manhaj ahli hadis. Tapi kita hari ini kadang-kadang sudah belajar hadis, tidak paham juga mana manhaj ahli hadis. Karena apa? Karena bercampur-campur. Akhirnya jadi es campur. Jadi beda manhaj ahli kalam dengan manhaj ahli hadis itu. Orang yang ahli kalam dulu paham. Makanya ahli kalam dulu mereka tahu membedakan, sampai-sampai mereka mengeluarkan statement, dan mereka gentleman di sini, yaitu bahwa al-khalaf, mereka ngaku sebagai khalaf. Al-khalafu a'lam wa ahkam, yaitu khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Cuman tidak adil juga, salaf dikasih satu, khalaf dikasih dua gitu. Mereka wasalafu aslam, salaf itu lebih selamat. Kan tidak adil baginya itu. Sama dengan pilihlah juga katanya kan, dibaginya kan, tapi kan untuk dayannya. Ini untuk saya katanya. Suruh ini 2 HP kan. Nah, ini HP bagi 2. Pilih sama cun, tapi ini untuk saya katanya.
Dipilihnya untuk dia dua. Untuk salaf tinggal satu. Oleh sebab itu makanya dibantah oleh para pengikut salaf, tidak mungkinlah lebih selamat kalau tanpa ilmu. Tidak mungkin juga lebih berilmu kalau tidak hikmah. Maka yang betul adalah as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Jelas? Jadi as-salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah, dan lebih selamat daripada khalaf. Ini yang benar. Tapi mereka lumayanlah dulu, mereka berani membedakan diri seperti Al-Walid Al-Karabisyatin. Nah, maksud saya, ketika dia akan meninggal, apa yang disebutkannya? Ikut kalian manhaj ahli hadis. Berarti ini yang terpenting baginya untuk anak dan cucunya. Bahwa saya sudah tahu jalan yang saya tempuh ini. Dulu karena banyak kepentingan aja, makanya saya sekarang kan nak mati ada kepentingan lagi. Saya ulang lagi, orang nak mati ada lagi kepentingannya? Tidak ada. Pasti dia jujur dan saat itu. Kalau di masa hidup dulu, kalau sempat dia mengatakan itu, mungkin jabatannya diambil, ya kan? Jadwalnya di cancel, tidak boleh lagi ceramah di masjid ini. Kemudian biasanya jadi orang dekat pejabat, sekarang di-non-jobkan, tidak diundang-undang lagi ceramah. Kan itu berat itu. Tapi kalau udah mati, kalau nak mau mati, ada lagi? Tidak, itu yang terpikir lagi, bagaimana nak menyelamatkan generasi. Maka dia wasiatkan bahwa jalan yang saya tempuh ini jalannya terjal, jalannya tidak rata. Dan nanti banyak ban pecah di sini. Oleh sebab itu kalian ikutilah manhaj ahli hadis. Karena jelas qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kalau begini kalau begitunya tuh. Itu rumus-rumus kalau begini begitu tuh bukan begitu. Agama ini kalau bukan begini begitu tidak. Tapi adalah sami'na wa ata'na. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi SAW mengatakan di hari-hari terakhir menjelang meninggalnya, beliau katakan laknatullahi alal yahudi wan nasara, dalam keadaan sakit berat seperti itu. Berarti penting itu. Harus kita anggap masalah penting. Apa sebab? Yuhadziru ma sana'u. Nabi ingatkan jangan sampai terlibat seperti mereka mengkultuskan kuburan. Jelas? Kok pada mandang semuanya? Ustaz anti barakah nampaknya. Antum tidak tahu barakah ya? Baik kaum muslimin dan muslimat. Al-barakah fima barakallah. Barakah itu pada sesuatu yang Allah berkahi. Ini Nabi larang, tidak mungkin barakah. Tidak mungkin Nabi melarang keberkahan. Nabi melarang berarti tidak karamah. Karena tidak mungkin Nabi melarang sesuatu yang sifatnya karamah. Jelas? Hadis tidak sahih. Kita lihat dulu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Tapi lihat dulu pemahamannya. Kan itu kan? Itu Syekh antum yang bilang, Syekh kami lain. Lihat, ada di situ Abdullah bin Abbas, ada Aisyah radhiyallahu taala anhu, ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak cukup itu. Tidak, itu ulama masa lalu. Kami ingin ulama masa apa boleh buat. Ya kalau gitu apa boleh buat. As-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Ya itu sudah klaim seperti itu apa boleh buat. Tapi saya mengatakan atau kita mengatakan bahwa as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah, dan lebih selamat. Tak mungkin selamat tanpa ilmu saya. Tak mungkin lebih selamat tanpa hikmah. Sah? Pasti karena mereka lebih berilmu dan lebih berhikmah dan lebih selamat. Wallahu musta'an. Nah, ini kan jelas ini bahwa kita juga merujuk ulama. Siapa ulamanya? Ada ibunda kita Aisyah, faqihatus sahabah. Ya kan kita selalu tuduh tidak pakai ulama nanya langsung ke hadis ini. Langsung Quran baca hadis terjemah pula katanya. Allah musta'an. Tapi tidak perlu dijawab karena ini tidak ada pada kita kan. Ini tidak ada pada kita. Jadi tidak perlu perpanjang-panjang. Yang dapat lagi ya. Nah,
Yang jelas di sini sudah nampak tadi Ummul Mukminin Aisyah yang tak dikeragui kepaqihannya. Ada di situ Abdullah bin Abbas yang tidak diketahui keahlian tafsirnya. Ada di situ Abu Hurairah yang tak dikeragui kehafalan dan pemahamannya, dan masih banyak. Dan buktinya seluruh sahabat tidak pernah sengaja untuk menziarahi kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kuburan yang lain. Catat ya, tidak sengaja musafir untuk ziarah kubur. Bukan maksudnya tidak pernah ziarah kubur nanti antum potong lagi, Mas. Saya tidak ridho itu. Jadi bukan sahabat tidak pernah ziarah kubur, jangan salah paham. Jangan nanti ada dibilang pula orang Salafi tidak mau ziarah kubur katanya. Itu tidak pernah ziarah kubur sih. Tidak pernah ziarah kubur? Pernah. Berarti tidak Salafi itu. Jadi memang pokoknya begitulah. Kalau tidak mengkultuskan kuburan maknanya tidak ziarah kubur. Bukan. Ziarah kubur itu dianjurkan. Kan sudah bilang tadi, Nabi menganjurkan ziarah kubur, tapi bukan menyuruh mengkultuskan kuburan. Oleh sebab itu, jangan menyangka kuburan tempat ibadah yang lebih afdal. Sebab kalau ini yang berkembang, seperti yang pernah disaksikan di sebuah masjid di salah satu daerah dari daerah Indonesia ini, ada kuburan di situ yang dikeramatkan. Nah, jadi ketika berwudu di tempat wudu, ramai luar biasa. Ramai luar biasa di tempat wudu. Salat maghrib nih. Pas masuk masjid, mana orang tadi ramai? 2 saf enggak penuh masjid tuh. Risau dia, jangan-jangan jin pula yang tadi. Rupanya selesai salat maghrib, tengok rupanya yang putih-putih tadi pada gelar tikar di kuburan. Kayaknya kuburan lebih afdal daripada masjid. Ini pemahaman seperti ini, na'udzubillah, sangat-sangat berbahaya. Sampai akhirnya nanti orang kalau masjidnya dicemooh, dia tidak tersinggung. Tapi kalau kuburan wali yang dicemooh, dia akan tersinggung. Gara-gara kuburan bisa bakar masjid. Tak ada gara-gara masjid bakar kuburan. Ini kan bahaya kaum muslimin. Oleh sebab itu kita tahzir. Kita ingatkan hati-hati jangan sampai mengultuskan kuburan dan kita tidak menyucikan masjid. Padahal masjidlah yang harus disucikan, bukan kuburan. Walaupun kita wajib menghormati, mendoakan orang-orang yang di kuburan. Ini salah paham pula. Sampai-sampai Nabi lewat jenazah orang Yahudi berdiri dia. Berdiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lewat nanti jenazah kaum muslimin berdiri, hormati dia dan doakan. Tapi kalau Yahudi didoakan juga? Kenapa enggak? Enggak boleh mendoakan orang yang mati dalam keadaan kekufuran atau kemusyrikan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kita rujuk ulama tadi. Merujuk ulama enggak tadi? Saya ulang lagi. Tonton dah boleh. Terpendung nampak apa pasal? Sebentar aja dah ngantuk. Saya ulang lagi. Tadi ada ulama yang memahami seperti itu. Siapa? Abu Hurairah, Aisyah, Abdullah bin Abbas. Cuma tidak ada gelar profesor, tidak ada dah. Doktor tak ada dah. Abuya tidak ada juga dah. Kiai Haji tidak juga. Kan tidak ada Kiai Haji Abdullah bin Abbas, tidak ada. Atau Hajjah Aisyah tidak juga. Tapi kalau tu nak buat juga biar keren nanti, sebenarnya tidak masalah Hajjah Aisyah radhiyallahu anha, tapi merendahkan malah nanti. Ya seolah-olah dia pernah tinggal di Nusantara. Bukan. Dia sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau kalimat-kalimat di Kiai Haji Abuya negeri kita, ya kita pakai pula itu sebutannya. Jadi kalau ada yang manggil Kiai nanti jangan gara-gara Ustaz Dasman dipanggil Kiai Haji itu tidak mau mendengar kajian lagi. Nah, itu panggilan orang, bukan kita yang jelas. Kan ada orang bilang yang mengisi kajian kita malam ini Doktor Kiai Haji atau Abuya. Apa beda Abuya dan Kiai Haji?
Memang haram pakai kiai haji? Kan tidak juga, itu hanya panggilan pemuliaan oleh orang. Jadi jangan terlalu apa pula, itu tidak gelar ibadah, tidak jelas, tidak jelas sampai nanti kita jelaskan misalnya. Baik, terima kasih. Azan dulu. Usama, azan. Yalla. Tidak. Masyarul muslimin, masyarul muslim dirahmati Allah. Jadi Nabi mengingatkan, mentahzir umatnya daripada melakukan hal yang dilakukan oleh orang-orang umat-umat sebelum kita. Wal-la'nu muqtadahu anna hadzal fi'la min kaba'iriz dzunub. Dan laknat itu maksudnya adalah perbuatan ini termasuk dosa besar. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dilaknat. Orang yang kalau laknat maknanya at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah, berarti dosa besar. Imam Adz-Dzahabi di Muqaddimah Al-Kabair menyebutkan bahwa canda dosa besar itu diantaranya adalah diancam masuk neraka dan diancam dengan laknat. Nah, ini diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti termasuk menjadikan kuburan tempat ibadah sebagai dosa besar. Bahwa minal asbabil mufdiya ila a'zamiz dzunubi jami'an wa huwa syirku billah. Nah, menjadikan kuburan sebagai tempat beribadah itu termasuk sebab yang mengantarkan kepada dosa terbesar semuanya.
Apa dosa terbesar? Yaitu menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, sudah sering kita ingatkan bahwa lahirnya kesyirikan itu berangsur daripada memuliakan orang-orang yang mati. Berlebihan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, Allahumma la taj'al qabri wathana. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala. Sebagai berhala. Berarti berhala itu bukan hanya dalam bentuk orang. Ya, bukan hanya dalam bentuk orang yang diukir atau dipahat lalu ditempatkan, didudukkan di suatu tempat, bukan. Berarti kuburan pun bisa jadi berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kubur para nabinya sebagai tempat-tempat ibadah. Jelas sekali kan? Jelas sekali kan? Tapi kok bisa tidak jelas itu ya? Karena ulama tadi, antum tidak langsung ke ulama, antum tidak mengambil ilmu dari ulama. Ya, biar saya ngambil ulama Abu Hurairah, Aisyah, dan a'lamul ulama yang paling alim yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah alim yang paling alim, dan dia mengatakan itu. Wa bil haditsin nahyu an kulli ma yaj'alu qabran nabiy sallallahu alaihi wasallam wathanan. Dalam hadis itu terdapat larangan melakukan segala sesuatu yang berakibat menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala. Jadi segala sesuatu yang menjadikan kuburan Nabi sebagai berhala, maka ini dilarang dalam hadis tadi. Wa fi riwayat allati qablaha, termasuk dalam riwayat yang sebelumnya. Termasuk riwayat yang sebelumnya, riwayat siapa tadi? Aisyah radhiyallahu anha. Idan, yaitu bahasanya idan, tempat berhari raya, yaitu berkumpul-kumpul yang dilakukan secara berkelanjutan. Wa hadza yadkhul fi umumihi syaddur rahli ilaihi. Ini masuk di dalamnya larangan melakukan perjalanan dengan niat ibadah kepadanya. Lianna dzalika mukhrijun an illatil ibahah fi ziyaratil qubur. Karena yang demikian itu mengeluarkan dari illat, alasan dibolehkannya ziarah kubur. Ya, perbuatan kita melakukan perjalanan untuk beribadah ke kuburan mengeluarkan dia dari illat dibolehnya kan ziarah kubur. Karena asalnya ziarah kubur dilarang apa dibolehkan? Dilarang. Kan dilarang oleh Nabi pada awalnya. Setelah itu baru dibolehkan. Untuk apa? Ada illahnya. Illahnya apa? Littazkiri. Untuk mengingatkan kepada mati. Nah, sekarang kita datang ke kuburan untuk beribadah, berarti membuat ajaran baru lagi. Padahal Nabi membolehkan fa innaha tuzakkirul maut, mengingatkan pada kematian. Berarti illat dibolehkannya jadi hilang, menjadi illat mengharamkannya. Wahiyat ta'zim, yaitu tujuannya, kalau tujuan tadi illatnya tujuan mengingatkan, sekarang tujuannya menjadi mengultuskan, menta'zim, membesarkan, berlebih-lebihan memuliakan. Wahia minal asbabil muaddiyati ila ittikhadhi qabrihi sallallahu alaihi wasallam wathanan wa'idan. Ini termasuk sebab yang membawa kepada menjadikan kuburan Nabi sebagai wathanan, berhala, wa'idan, tempat beribadah atau berkumpul-kumpul. Jelas? Kalau tidak jelas diulang boleh ya. 40 kali diulang tidak apa-apa. Nah, jangan-jangan karena nengok jarum jam tu bilang jelas sajalah. Biar selesai cepat. Dah. Hukum asalnya kuburan, ziarah kubur dilarang oleh Nabi. Sah? Apa sebab? Karena di masa jahiliyah kuburan dikultuskan, dikaramatkan, diwalikan. Nah, setelah
Maka Nabi larang ziarah kubur. Apa sebab? Takut itu terulang kembali. Sebab akidah belum kokoh. Sekarang dibolehkan karena akidah mereka sudah kokoh. Dengan tujuan apa? Tuzakirul maut. Tuzakir al-maut, mengingatkan pada kematian. Mungkin sebagian mengatakan, itu bukan illah hikmah. Illatnya adalah ta'abbudiyah. Boleh, tidak apa-apa. Tapi ziarahlah ke kuburan seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau niat ta'abbud, beribadahlah seperti yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perintahkan kita ziarah untuk mengingat mati atau mendoakan orang yang di kuburan. Bukan minta didoakan orang yang di kuburan, apalagi untuk beribadah khusus di kuburan. Ini masalah kuburan selalu bikin masalah tuh Ustaz. Ya. Bikin masalah. Akhirnya kita yang hidup yang payah jadinya. Ya, itu yang kita hidup yang payah jadinya. Gara-gara ini nanti debatnya panjang nih teman-teman. Nggak selesai, saya yakin akan ada jawabannya tuh. Nah, tapi yang jelas kita tahu Nabi melarang seperti itu. Dah jelas. Soal nggak ngambil ke ulama itu kan hanya klaim. Kita ambil ulama, jadi Nabi itu ulama apa enggak? Nabi ulama apa enggak? Iya ulama nih. Bahasa yang dipakai Nabi dengan bahasa yang dipakai ulama lain sama kan? Sama. Cuman bahasa Nabi lebih luas maknanya. Itu aja bedanya. Termasuk maknanya dilarang menjadikan kuburannya sebagai berhala. Itu selesai. Atau tempat beribadah, jelas bahasanya. Nah, taib. Ini yang sahih yang jelas. Nanti ambil yang tersembunyi, yang terserondok yang kemarin itu. Jadi yang tidak masyhur diangkat-angkat karena memang itu sajalah. Ibarat kalau orang hanyut tidak pandai berenang, rumput dipegang juga. Bahkan mohon maaf kotoran pun dipegangnya juga. Yang penting bagaimana nak selamat. Mana selamat antum menambatkan sampan ke batang hanyut gimana nak kokoh montang pagan lapu. Nanti ada judulnya nanti aman. Tunggu saja. Ya, akan ada judul nanti montang pagan lapu. Bagi yang paham bahasa Acu simak, kalau enggak usah. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Ya mana kokoh pagaran lah, tahu pagaran? Kayu pagar. Kayu untuk pagar kan diruncing tuh. Kalau lapu dihentakkan terus bisa kokoh. Saya ada patah, runcing lagi patah, runcing patah. Maka biar paham nanti dengar. Ikut nanti ke kantor nanti. Nah, muka muslimin dan muslimat. Nah, insyaallah coming soon. Allah musta'an. Sampai di mana tadi? Coming soon ya. Jadi keluar dari illah ibaha yaitu tazkir bil maut kepada illatut tahrim yaitu dilarang atau diharamkan yaitu ta'zim wa ta'lih yaitu mentakzim berlebihan, mengultuskan, wal ikbar membesarkan, wal itra memuji berlebihan. Wa hiya minal asbabil muaddiyah ila ittikhadhi qabrihi wathanan wa 'idan. Ini di antara sebab yang mengantarkan kepada menjadikan kuburan Nabi sebagai wathanan wa 'idan, sebagai berhala dan tempat berhari raya. Idan dalam bahasa Arab juga digunakan untuk makna ibadah. Juga makna ibadah. Wal man'u min syaddir rihali ila kubur anbiya was salihin. Ini sudah tidak rela lagi, nampak ini sambung. Ya. Soalnya ini pendapat ulama ini. Ya, masalah ini pendapat ulama. Jadi ketentuan Buya punya modal nanti. Kami juga memahami melalui para ulama. Ya antum kena tuduh saya enggak lobby lagi. Baiklah kaum muslim. Wal man'u min syaddir rihali ila kuburil anbiya'i was salihin, melarang menyiapkan atau melakukan perjalanan ke kuburan para nabi dan orang-orang saleh. Huwa qaulu jama'atin min a'immatil muhaqqiqin. Adalah pendapat banyak ulama ahli tahqiq. Ya, min ahli ilmi mutaakhirin, dari kalangan ulama mutaakhirin. Ya kalau dulu kan yang mutaqaddimin kan sepakat mereka semua kan.
Yang mutaqaddimin, sahabat, tabi'in kan sepakat mereka semua. Tidak ada mereka berhari raya di kuburan. Jelas ya? Yang mutaakhirin, makanya disebutkan mutaakhirin. Ka'abi Muhammad al-Juwaini. Seperti Imam Abu Muhammad al-Juwaini yang dikenal dengan Imamul Haramain. Minas Syafi'iyah, dari kalangan mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti bahwa mengkultuskan kuburan itu mazhab Imam Syafi'iyah, ini ada Imam Syafi'i, Imam mazhab Syafi'i juga melarang hal tersebut. Wal Qadhi Iyad minal Malikiyah, dan Al-Qadhi Iyad dari kalangan Al-Malikiyah, mazhab Imam Malik, yaitu Qadhi Iyad bin Musa bin Iyad Al-Yahsubi, wafat 544 Hijriah. Wabnu Aqilin wabnu Battah fil Ibanati Sughra minal Hanabilah, dan juga pendapat Ibnu Aqil dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatu Sughra di kalangan Al-Hanabilah, di kalangan mazhab Hambali. Wa huwa alladhi intasara lahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah wa tilmizuhu Ibnu Qayyim, dan muridnya Ibnu Qayyim, wa mujaddidud da'wati salafiyah fi Najd Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan mujaddid dakwah as-salafi di Najd itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu ta'ala. Dan itulah sebabnya kenapa orang-orang yang pro Turki Utsmani, karena di kalangan Turki Utsmani mengkultuskan kuburan itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Makanya ketika datang kerajaan Arab Saudi menghapuskan kultus-kultus tersebut, maka mereka banyak yang kan protes memerangi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa sebab? Antum lihatlah kuburan masa Turki Utsmani, rata-rata kuburan syekh berkelambu. Iya, banyak nyamuk. Iya, iya. Maka datang kerajaan Arab Saudi yang didukung penuh oleh ulama dakwah ke mazhab salaf, mereka menyampaikan apa yang dipetuahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membangun kuburan. Jangan meninggikan kuburan berlebihan. Alhamdulillah, itu yang dilakukan. Sehingga kuburan raja, mulai dari Raja King Abdul Aziz sampai yang terakhir kemarin meninggal Raja Abdullah bin Abdul Aziz, kuburannya sama dengan kuburan orang biasa. Paling tempatnya aja yang dikhususkan ya untuk menghargai pahlawan ya. Kan biasa kan pahlawan dihargai, tapi tidak ada yang dibangun. Alhamdulillah, kuburan sebagian ulama kita di Indonesia Masya Allah, seperti Ki Haji Ahmad Dahlan juga tidak dibina kuburannya, dan yang lain-lainnya. Alhamdulillah, ini yang dihidupkan. Makanya yang suka mengkultuskan kuburan, kebakaran kelambu, jenggot. Tapi kan tidak ada jenggot ya teman-teman. Ya. Jadi tidak ada Jadi kuburan-kuburan yang kelambu itu rata-rata dibongkar oleh oleh ulama-ulama ahlu as-sunnah wal jamaah, mengembalikan ke seperti zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya ada kok, kuburan Nabi kan ada di kelambu Ya, kalau ada bersebar nanti kuburan Nabi macam Masya Allah ya, itu dusta. Tidak ada. Jadi pendapat dilarangnya untuk melakukan perjalanan ke kuburan-kuburan orang saleh dan Nabi, itu mazhab para ulama ahli fikih dan juga ahli hadis. Wa huwa muqtadan naqli an Malik wa Syafi'i, dan dia makna yang dinukil dari Imam Malik dan Syafi'i, semakna yang dinukil dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah fi Syifa, dalam kitabnya Asy-Syifa,
Wa kariha Malikun ayyuqal zurna qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik tidak menyukai orang yang mengatakan kami telah melakukan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya apa? Tidak dianjurkan melakukan perjalanan khusus untuk ziarah kuburan Nabi menurut Imam Malik rahimahullah. Wal aula indi, berkata Al-Qadhiyat, yang paling aula, yang paling patut menurutku, annahu mana'ahu wa karahat man'uhu, yaitu dilarang. Wa karahatu Malikin lahu liidafatihi ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Malik menganggapnya makruh karena disandarkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu law qala zurtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakrahu. Karena sesungguhnya kalau dia katakan saya ziarah kepada Nabi SAW, dia tidak makruh. Jadi menyebut kuburan tadi. Tapi kalau dia ziarah ke Nabi, tidak makruh menurut Imam Malik rahimahullah. Berarti menjadikan kuburan tidak dianjurkan. Liqaulihi Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ba'di. Karena Nabi berdoa, ya Allah jangan sampai jadikan kuburanku berhala yang diibadati setelahku. Subhanallah, Nabi mengingatkan. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah sangat dahsyat murkanya kepada kaum yang menjadikan kuburan para nabinya tempat-tempat ibadah. Fahama idafata hadzal lafzi ila al-qabri wattashabbuhu bi fi'li ulaik qat'an lidzari'ah, sehingga dia menjaga jangan sampai dimasukkan lafaz ini saya ziarah kubur Nabi. Ya, tapi kalau ziarah ke Nabi tidak apa-apa. Karena apa? Kata beliau, sebab dia menjaga jangan sampai lafaz kuburan ini diidafatkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena akan terjadi tasyabbuh dengan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani dan yang semisal, qat'an lidzari'ah, supaya tidak ada jalan menuju menyekutukan Allah melalui kuburan itu. Wa naqala al-Qadhi Ismail fil Mabsut, al-Qadhi Ismail, ya, al-Qadhi Ismail bin Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Al-Ansari dalam kitab Al-Mabsut mengatakan kama fi Majmu'il Fatawa, seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa juz 1 halaman 304, annal Imam Malikan rahimahullah, wa Imam Malik rahimahullah su'ila an rajulin nazara ay ya'tiya qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya tentang seorang laki-laki bernazar nak mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, nah maka Imam Malik menjawab, in kana aradal qabra fala ya'tih. Kalau niatnya ziarah kubur, tidak usah ditunaikan nazarnya, karena dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan sama dengan orang yang dulu bernazar di masa Nabi masih hidup, bernazar pergi Mekah berjalan kaki. Seorang ibu wanita bernazar ke Mekah jalan kaki. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnakan nazarnya pergi Mekah tapi tidak jalan kaki. Nazar haji kan disyariatkan, laksanakan. Tapi nazar jalan kaki tidak dianjurkan, maka tak usah dilaksanakan. Jelas tuh? Bahkan Nabi sebutkan innallaha ghaniyun min an tu'azziba ukhtuka nafsaha. Allah itu tak perlu untuk memberi pahala sampai saudarimu menyiksa dirinya. Jadi untuk mendapatkan pahala dari Allah perlu menyiksa diri. Itulah intinya. Jadi tuan-tuan dan jangan birah kalau semakin nak mati kita buat amalan itu semakin afdal. Enggak. Yang makin afdal itu semakin mengikuti sunnah Nabi SAW. Jelas? Nanti biar afdal salat sunat subuh kan lebih baik daripada dunia dan seisinya kan. Baca rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Al-A'raf. Habis salam hilang imam dan makmum. Iya, enggak. Afdalnya diringankan. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Jadi kalau ada yang bertanya misalnya kayak saya misalnya, mana lebih afdal Ustaz salat sunat subuh? Saya baca
Yaitu misalnya saya baca Al-Hujurat rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Munafiqun. Saya bilang, enggak, lebih afdal baca Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Karena ini yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan bicara tentang sah atau tidak sah, sabar. Sah. Antum baca Al-Baqarah pun sah. Cuma nanti takut salat subuh enggak sah. Apa sebab? Udah terbit matahari. Gara-gara yang sunat hilang yang wajib. Nah, itu enggak. Jelas ya. Memang biasa kalau mengada-ngada dalam sesuatu dalam agama ini akan menyia-nyiakan yang disyariatkan. Itu pasti itu. Kata Imam Abdullah bin Abbas yang mengatakan, bila dihidupkan sesuatu yang bid'ah, mati banyak sunnah. Bukan satu. Satu bid'ahnya tempat mati banyak sunnah. Memang bid'ah itu kuat. Bid'ah itu kuat dan ramai pula. Nah, iya peminatnya banyak. Banyak peminat kan? Sama, gorengan kan murah. Jadi banyak yang beli. Ya tuh kalau enggak, boleh katakan jualan yang paling cepat laku gorengan. Tapi kurang enak tuh, kurang gizi. Nah, jadi kata Imam Malik, in kana aral qabra fala ya'ti. Kalau maksudnya kuburan, jangan tunaikan, jangan datang. Wa in aradal masjid falyatih. Tapi kalau tujuannya ziarah ke Masjid Nabawi, dia datang. Thumma dzakara al-hadis, kemudian beliau menyebutkan hadis, la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Lalu Imam Malik berdalilkan tidak dianjurkan ziarah ke kuburan, tidak dianjurkan melakukan perjalanan dalam bentuk ibadah kecuali ketiga masjid. Berarti pemahaman Imam Malik sama dengan pemahaman Abu Hurairah, Aisyah, dan Abdullah bin Abbas dan lain-lainnya. Masih ramai. Cuma tuan-tuan sudah tak tahan lagi mendengarnya. Nah, wa naqala an-Nawawi rahimahullah. Ini sebaris lagi saya. Sebaris lagi. Wa naqala an-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi menukil fi syarh Muslim dan syarah Muslim anil Imam Asy-Syafi'i, dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qaulahu, perkataannya, wa akrahu ay yu'azzama makhluqun hatta yuj'ala qabruhu masjidan. Saya tidak suka seorang makhluk ditakzim sampai-sampai kuburannya dijadikan tempat ibadah. Jelas ya? Ulama enggak Syafi'i? Imam Syafi'i ulama enggak? Alhamdulillah. Antum mazhabnya apa? Syafi'i? Pas begini Syafi'i itu. Pas kunut enggak mau Syafi'i itu. Alhamdulillah. Itu milih-milih nampaknya. Makhafatal fitnah alaihi, sebab dikhawatirkan fitnah terhadapnya. Apa maksud fitnah itu? Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Terfitnah oleh keyakinan yang membawa kesyirikan. Ya kalau udah jadi beribadah situ kan memuliakan, mengkultuskan. Itu maksud kalimat al-fitnah. Fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Bukan fitnah bohong, tidak. Fitnah yaitu menyekutukan Allah tabaraka ta'ala, sesat dalam agama. Wa ala man ba'dahu minan nas, termasuk juga fitnah bagi orang yang datang setelahnya. Nanti kalau ada yang datang setelahnya, dilihatnya Syekh Dasman mengkultuskan kuburan, lalu dilihatnya kan Syekh Duma, kan Syekh kan, masa Syekh tidak berilmu kan, itu lagi tidak mungkin lah. Ketika datang Imam Ahmad zaman sekarang misalnya mengingkari itu, siapa Ahmad Riyas tuh? Masa tidak mungkin sehebat Ustaz Dasman tamat hadis, ini tamat perikanan. Nah, itulah bahasa lebih kurang tuh. Yang Syafi'i mujtahid, Dasman muqallid, kan itu bahasanya nanti. Itu yang bahasa dipakai sekarang. Makanya hati-hati tuan-tuan, jangan sampai menjadi fitnah yang menyesatkan. Nanti orang selalu beralasan seperti itu. Kan ada ulama besar yang membolehkan. Dia lupa bahwa ada ulama lebih besar yang melarang, yaitu Rasulullah SAW. Selalu lupa orang di situ sih. Ada ulama besar. Awak kan ada ulama yang lebih besar, yaitu Rasulullah SAW. Oh itu pahaman antum. Enggak. Ini yang mereka pahamnya gitu.
berkali-kali Anda bilang tuh tidak paham juga. Nah, ini pemahaman as-sahabatu radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, adapun yang berpemahaman selebih tadi harus katakan dalil-dalilnya dicari yang terserondok. Tahu terserondok? Ya? Yang diambil dari yang tak jelas-jelas, yang masih diperselisihkan kesahihannya, atau mungkin terbukti keliru orang yang mensahihkannya, atau mungkin terbukti keliru orang yang memahaminya. Di mana antum tahu? Dari ulama. Siapa ulama kita? Hah? Murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat mereka, bagaimana mereka memahami, bagaimana mengamalkan. Alhamdulillah seperti yang dinukil tadi banyak kan? Dinukil mereka tidak membolehkan untuk mengatakan ziarah ke kuburan Nabi. Mau kemana cu? Nak ziarah kuburan Nabi? Naik pesawat? Iya katanya, kan Nabi itu mulia. Kata Imam Malik, enggak. Kalau bernazar seperti itu jangan ditunaikan. Tapi kalau maksudnya dia mengatakan itu ziarah ke kuburan, maksudnya ziarah ke Nabi, ziarah ke Masjid Nabawi, maka laksanakan. Berarti Imam Malik mengatakan tak boleh melakukan perjalanan ibadah kecuali ketiga masjid. Itu yang dipahaminya. Tapi masih banyak orang-orang mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi yang tetap melakukannya. Ya, saya tidak bertanggung jawab. Saya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang saya pahami. Kalau mereka memahami, itu tanggung jawab mereka pula. Ya, kalau antum setuju dengan pendapatnya, laksanakan aja. Tapi jangan larang saya mengaji ini. Itu aja. Saya juga tidak larang antum untuk mentahzir pendapat saya. Sebagaimana saya juga ingin antum jangan mentahzir pendapat saya, karena masing-masing dengan pendapatannya, pendapatnya. Nah, mohon maaf, dengan pendapatnya. Silakan aja. Saya ini yang saya pahami, ini yang saya dakwahkan, dan kalau saya lihat orang melakukan, saya tegur. Resikonya saya sering kena marah. Ya, di Masjid Nabawi sering kena marah oleh orang-orang kita. Apa sebab? Mutawaji urusan orang katanya. Bukan, besok jadi urusan saya juga Pak. Sebab ketika saya lihat Bapak melakukan ini, saya akan dihisap oleh malaikat. Dasman diam. Gini kan? Dasman diam, pada dia tak tahu. Tapi ketika saya sudah ucapkan ini, nanti malaikat kanan jawab. Dasman tidak diam, sudah melakukan apa yang mesti dia lakukan. Dia yang tongkau katanya. Itu kamu. Saya tidak mau saya dibilang tidak melakukan kewajiban, kan itu kan amanah, kan ilmu itu amanah. Oleh sebab itu bantulah saya melaksanakan amanah itu. Kok marah? Jangan terlalu marah, betul lah. Ya, jangan terlalu marah. Sebutlah bahwa yang saya katakan itu salah. Ini dalilnya. Nanti saya lihat lagi dalil antum. Oh, dalil antum itu salah. Saya bilang salah, jangan marah gitu. Karena antum kan menyalahkan juga. Walaupun promosinya jangan saling menyalahkan, tapi tetap bukan nyalain lagi, fitnah lagi, sampai memfitnah lagi. Hati-hati, nanti kalian akan dibantai, kan fitnah ini. Iya, aku kan tidak sampai pula menyebut orang membantai-bantai, kan tidak ada kan. Tapi subhanallah, sampai ada yang fitnah kalau berkuasa nanti membantai. Ini fitnah tak? Fitnah. Jadi oleh itu kaum muslimin, dan itu sudah dibantah langsung oleh orang yang difitnah itu. Ya kan difitnah ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh itu sudah menjawab sendiri. Lalu antum pakai juga pendapat atau perkataan orang yang memfitnah dia. Berarti antum tukang. Jelas ya? Antum tanya keyakinan saya, Ustaz, apakah Ustaz mengkafirkan orang yang tak sepaham dengan Ustaz? Sebab menurut Ustaz yang lain, Ustaz mengkafirkan yang tidak sepaham. Lalu saya tanya, yuk duduk kita dulu. Ini buku saya, tulisan saya. Oh enggak, sekarang enggak cukup dengan buku Ustaz. Saya ingin ikrar Ustaz. Saya ucap bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ucapkan bahwa saya tidak pernah mengkafirkan orang yang tidak sependapat dengan saya gara-gara tidak sependapat. Yang saya paham, gara-gara tidak sependapat. Dan saya tak pernah mengkafirkan orang kecuali yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Siapa misalnya dikafirkan oleh Allah? Hah? Pada takut semua nampaknya. Jangan yang ada sekarang, yang dulu-dulu aja bilang Fir'aun.
Namrud, Harun, kan gitu. Umat Nabi Nuh, kan itu kan tidak ada lagi. Kalau sekarang tuh bilang Yahudi Nasrani dituntut pula nanti. Nah, kalau antum takut ya tidak apa-apa boleh buat. Tapi Al-Quran, bacakan Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha thalithu thalatha. Allah telah mengatakan kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari tiga. Paham? Selesai. Jelas ya? Antum nganggu aja langsung bilang jelas ya. Nah, memang sudah jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau berarti tidak ada pertanyaan saya kalau udah jelas. Husin Al-Karobisi itu, Ustaz. Apakah dia bertobat dari hayatnya seperti yang kita dengar Imam Ghazali kan? Yang dengan paham al-Musafat bertobat juga ya. Iya, mungkin juga Ar-Razi. Ini Fakhrul Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Berwasiat ke anaknya supaya meninggal Musafat dan iman ahlul hadis. Apakah dia bertobat dari Imam Al-Kalam itu? Husain Al-Karabisi, saya nggak tahu. Yang saya tahu Al-Walid Al-Karabisi. Guru-gurunya lagi. Iya. Dia soko gurunya. Jadi keluarga Al-Karabisi itu yang saya ketahui yang paling senior yang ilmu kalamnya adalah Al-Walid Al-Karabisi. Kemudian diikuti oleh Hafs Al-Karabisi yang bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Pernah bermunazarah dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian diikuti oleh Al-Husain Al-Karabisi yang awalnya adalah menuntut ilmu hadis dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tetapi karena terbaca pula oleh dia, ikut pula dengan metode ilmu Al-Kalam, akhirnya terpengaruh. Wallahu ta'ala. Untuk detailnya silakan baca di Syiar Alamin Nubala nanti, atau yang lain-lain tentang mereka ini. Saya belum membaca apakah dia bertobat atau belum. Ya. Tapi dia Asariyah, Asariyah. Iya, ke situ. Nah, itu walaupun tidak seperti Asy'ariyah murni. So Asy'ariyah murni itu, ini misalnya sekarang Imam Ibnu Hajar misalnya, atau Imam An-Nawawi, ya karena nama besarnya, dia akan direkrut menjadi Asy'ariyah. Dianggap sebagai pemahaman Asy'ariyah, imamnya Asy'ariyah Ibnu Hajar. Padahal mereka hanya terpengaruh oleh pemahaman itu dan tidak sebagai imam mazhab Asy'ariyah. Sebab Asy'ariyah itu kalau betul-betul nak jadi Asy'ari tulen ya, nak jadi Asy'ari tulen atau Maturidi tulen, tidak menerima hadis ahad dalam akidah. Ini baru Asy'ari tulen. Walaupun dalam perkembangannya nanti ada sebagian dari yang mengikuti pemahaman Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah yang menerima hadis ahad, termasuk Imam An-Nawawi dan Imam Syafi'i. Enggak, Imam Syafi'i belum ada Abdul Hasan waktu itu. Jadi Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar dan sejenis mereka itu tidak seperti, tidak tulen sebagai mazhab Asy'ari, dan juga tidak tulen pula mengikuti mazhab ahli hadis. Kadang-kadang mereka menisbat sifat-sifat yang ada dalam hadis sekalipun ahad. Kadang-kadang mereka mentakwilkan. Kadang-kadang mentakwilkan. Karena tadi karena terpengaruh oleh al-mutakallimin. Karena gurunya kan banyak. Wallahu ta'ala alam. Itu nak kenal betul sama Husain Karabisi nampaknya. Akhir. Sebagian orang kan mengatakan, kan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taubat dari akidah rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Nantilah saya khususkan dalam masalah ini. Tapi sejarah garis besar kita katakan, andainya betul cerita ini seperti yang dinukil oleh Ahmad Syakir Al-Katbi, walaupun nanti tahqiq riwayatnya nantilah tunggu coming.
Biar antum penasaran dikit lah. Ya. Sebab murid-murid besar-besarnya tak ada menukil seperti itu. Yang kedua, kitab-kitabnya termasuk yang menolak pemahaman Asy'ariyah ditulisnya setelah dia diadukan ke mahkamah Mesir. Orang Mesir ini suka menghakimi para ulama sampai hari ini. Jadi dulu dia dihakimi, dipanggil ke Mesir untuk ditahkim, untuk dipaksa untuk mengakui semacam Imam Ahmad dulu kan dipaksa juga oleh ahli-ahli sunnah, ahli sunnah. Iya, mereka waktu itu mengakui ahli sunnah. Mu'tazilah mengaku juga ahli sunnah, tapi dia menolak sunnah. Mereka mengakui mereka pengikut Nabi yang tulen. Imam Ahmad ahli bid'ah. Itu gimana lagi? Itu klaimnya. Apalagi yang sekarang misalnya, orang akan mengakui karena ahli sunnah itu kan manis. Nah, gimana cara mengeluarkan orang sebisa mungkin? Maka yang paling dekat dengan sunnah itu harus dicampakkan lebih dulu. Sebab yang lain-lain lebih mudah nanti. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi kalau ada yang mencoba sekuat tenaga mengeluarkan yang mengikuti sunnah, yang ingin hidupkan sunnah sampai garuk kepala pun nak pakai sunnah, dianggap tidak asli. Bahkan dianggap aliran sesat. Nak coba supaya apa? Sebab kalau ini sudah bisa, yang lain-lain itu kan kawan semua. Yang suka yang suka ya setidaknya menghasanakan bid'ah. Yang tidak menerima bid'ah hasanah kan antum aja sendiri kan? Kan antum sendiri kan? Kecuali bid'ah hasanah menurut bahasa kan antum mau terima kan? Tapi kalau secara syar'i antum tidak terima. Tinggal antum sendiri ya. Sedunia ini yang menolak bid'ah hasanah hanya antum sendiri. Kami tidak. Kami menerima. Makanya antum harus mengikut yang banyak. Kalau enggak siap ditekan. Ya begitu sepanjang zaman. Jelah itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya Syekhul Islam Taimiyah sendiri dianggap sudah bertaubat dari dosanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Sebab ada saja riwayat yang aneh-aneh. Nanti tuan-tuan, dalam bab musik misalnya, antum akan temukan nanti riwayat aneh bahwa Imam Malik itu ahli main biola. Ini tidak masyhur di muridnya, tapi ada aja yang meriwayatkan kayak gitu. Jelas ya? Nanti Imam Syafi'i misalnya menghukum begini tentang orang-orang yang menyimpang, lalu ada riwayat tadi mana dapatnya? Ya tidak dapat tadi gua Sanggreng, tadi mana dapatnya? Tiba-tiba ada aja yang meriwayatkan Imam Syafi'i menyanjung kesesatan itu. Sama juga tadi Imam Malik seolah-olah pemain biola. Di Madinah hari itu banyak karaoke. Jadi yang hadapkan Imam Malik itu karaoke itu katanya. Kalau main biola biasa itu Imam Malik itu ahlinya. Ada artikelnya, banyak sih baca. Cuman tadi mana terserondok riwayat. Yang murid Imam Malik kan banyak, ada Syafi'i, ya nah, ada Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Abdullah bin Wahab Al-Qurashi Al-Misri, ada Al-Qanabi, ada semua Ibnu Bukair, Abdul Qasim, banyak sih. Ayo hitungnya dari timur sampai ke barat, dari Baghdad sampai ke Andalus, banyak muridnya. Tak ada yang menukil itu Imam Malik. Tiba-tiba Tacu Malik yang menukil. Ya, keluar itu Imam Malik itu ahli main biola. Ketemu dalam kitab itu masalahnya. Ketemu dalam kitab. Sama dengan orang yang menyatakan bahwa 3 hari, 7 hari, 40 hari ketemu dalam kitab, itu masalahnya. Padahal di hadis-hadis, kitab-kitab hadis yang mu'tamad, tidak ada riwayat itu. Cuman ketemu dalam kitab Imam Sianu, misalnya Imam Suyuti. Kita kenal Imam Suyuti itu orangnya jamak, kolektor ulung gitu. Apa aja yang tidak dimasukkan orang, masukkan dalam riwayat dia. Sehingga beliau tidak sempat untuk memeriksa, untuk menyaring. Nah, coba beliau beranggapan yang belakang nanti nyaringnya. Nah, cuma disitulah sayangnya
Kita akhirnya kelamakan gara-gara itu. Nanti antum bandingkan saya dengan Suyuti yang tulisannya 800 judul. Dasman 8 judul belum ada yang baca. Karena Imam Suyuti kan kemana-mana bukunya, tentu kan kewalahan saya. Untung saya punya sandaran lebih kokoh. A'lamul ulama. Ulama yang paling alim, yaitu Rasulullah SAW. Cukuplah apa yang saya ketahui, yang masyhur, yang sahih, yang thabit dari Nabi SAW, dan ijma' para sahabatnya mengamalkan seperti itu. Nah, yang aneh-aneh itu biarlah, saya tidak mau ikut yang aneh-aneh lah. Sebab yang masyhur aja belum terlaksana semuanya, ya kan? Yang jelas-jelas kan belum terlaksana semuanya. Kebetul gitu? Tahajud masih belum seperti Nabi, ya, apalagi nikah lebih payah lagi. Nah, itu. Jadi yang ada yang masyhur belum lagi. Ya, antum belum bisa ketika tanya, sudah tidak ziarah kubur hari ini? Belum juga. Dan kunjungi orang sakit? Belum juga. Sudah tidak memberi sedekah ke orang miskin? Belum juga. Sudah tidak berinfak ke janda? Belum juga. Kenapa, Bah? Kan as-sa'i 'alal armala kal mujahid fi sabilillah. Yang berbaik, yang memberi nafkah kepada janda seperti orang jihad fisabilillah. Enggak tahu tuh. Nah, dan sekarang mulai amalkan. Tapi jangan gendap-gendap ngantar sodako ke rumahnya, bahaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita belum bisa, yang masyhur aja belum bisa kita laksanakan. Untuk apa cari yang aneh? Tapi orang udah terlanjur ngamalkan, biarlah. Seperti tadi, kita kasih kebebasan. Tapi jangan larang saya mentahzir, memperingatkan. Itu aja, supaya apa, yang jelas-jelas hidupnya subur lebih daripada yang tidak jelas hidupnya. Terima kasih, mohon maaf gara-gara untuk bertanya lama jadinya. Anak nak nutup tadi. Jadi kalau tonton apa, jangan saya lagi salahkan hari ini. Kemarin sih minta maaf lah. Sekarang suruh dia minta maaf. Awak ada bilang dia jelas semua tadi, kan dia nanya lagi kan. Allah musta'an. Terima kasih, mohon maaf. Salah saya kenapa jawabannya panjang, Ustaz. Wallahu musta'an. Taib, wallahu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.